Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Semangat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tentang pengembangan dan metodologi desain. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dan simak video berikut. Oke, apa nih yang kalian lihat dalam video ini? Ya, bener banget. Sebuah rumah ya, yang begitu cantik, elegan, dengan berbagai variasi dalam pembuatannya gitu. Entah itu bagian depannya, bagian atas atapnya, itu sangat bervariasi begitu, sangat detail. Nah, rumah ini itu berkaitan dengan arti desain itu sendiri. Apakah ada yang sudah bisa menyimpulkan apa itu desain? Apakah desain itu rumah, pembuatan rumah? Oke, baik, kita lanjut dulu. Ya. Jadi desain itu bukan hanya dalam pembuatan rumah saja, tetapi juga gambar itu termasuk desain. Tulisan juga termasuk. Simbol atau logo juga termasuk. Nah, jadi apa itu desain ya? Karena desain itu bukan sebatas pembuatan rumah atau pembuatan gaun saja. Desain itu juga bisa mencakup tulisan. Baik, saya akan jelaskan. Jadi, desain dapat dikatakan sebagai proses perencanaan atau perancangan suatu objek yang bertujuan agar objek itu memiliki fungsi, nilai keindahan, dan berguna bagi manusia. Ya, di sini selanjutnya ada fungsi desain, yaitu sebagai alat bantu dalam proses menciptakan objek baru. Yang kedua, sebagai wadah untuk menunjukkan tampilan objek tertentu kepada masyarakat dengan gambaran atau keadaan sesungguhnya. Kemudian, tujuan dari desain itu sendiri adalah untuk membantu manusia merancang suatu objek agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Gitu. Lanjut. Nah, terus apa nih metodologi desain? Mengapa ada istilah metodologi dalam desain? Apa hubungannya ya? Mari kita bahas. Jadi, metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Kalian pasti tahu kan, metode itu adalah cara atau langkah-langkah, aturan-aturan begitu. Nah, ketika digabungkan dengan desain itu sendiri, metodologi desain adalah cara, sistematika, pendekatan metodologi sebagai kumpulan metode atau perangkat ilmiah yang dipergunakan pada proses perancangan atau desain. Nah, kemudian apa sih tujuan dari metodologi desain itu sendiri? Begitu ya. Nah, yaitu untuk mendapatkan wawasan atau kebenaran esensial yang unik, menghasilkan lebih banyak solusi holistik untuk mencapai pengalaman yang lebih baik untuk pengguna
dengan produk jasa, lingkungan, dan mengandalkan sistem mereka. Nah, selanjutnya ada pengembangan metodologi desain. Yang pertama, desain itu muncul di negara Inggris dan Amerika tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di sana dilaksanakan konferensi terkait desain, sehingga para ahli desain mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang desain. Jadi waktu itu di Inggris dan Amerika itu berlangsung kegiatan perumusan desain di beberapa negara, dan itu para desain itu berkumpul dan saling berbagi atau mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang desain. Kemudian menghasilkan nih kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Yaitu aktivitas desain tidak hanya terbatas pada benda konkret, benda nyata begitu, tetapi juga bersifat fisik, menjadi benda bersifat konseptual. Nah, contohnya apa nih? Benda yang bersifat konseptual, yaitu logo atau simbol. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal dan ada gambar juga logo dan simbol itu. Kemudian jika kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari metodologi desain, kita harus tahu apa nih cakupan yang mencakup metodologi desain. Yang pertama adalah plan, perencanaan. Jadi ketika kita atau para desainer ahli itu yang pertama kali dilakukan sebelum desain sebuah hasil desain itu jadi, yang merencanakan begitu. Kita berpikir, kita akan merencanakan mendesain apa ya? Mendesain konsepnya seperti apa ya? Begitu. Kita akan mendesain rumah atau gaun atau apa. Kita rencanakan dulu. Yang kedua yaitu desain, yaitu perancangan. Nah, kita mulai merancang nih. Kita menggunakan konsep seperti apa? Kita rancang begitu. Jika tulisan kita mau bervariasi bagaimana atau menyusun kata-katanya itu bagaimana, jika desain itu berupa desain tulisan begitu. Kemudian yang ketiga ada pengembangan. Setelah rancangan itu jadi, kita harus mengoreksi terlebih dahulu nih. Oh, ini bisa dikembangkan lagi sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal atau lebih menarik begitu. Lebih menarik desain yang akan kita hasilkan. Kita kembangkan lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada deploy. Deploy itu penyebaran. Nah, setelah semua jadi, desain itu jadi, fix ini desain jadi gitu. Setelah itu kita distribusikan. Nah, ketika kita hanya ingin, misal kita bukan desainer nih, kita bukan desainer ahli, tetapi kita ingin berkarya menghasilkan ya sekedar hasil-hasil desain buatan kita distribusikan bisa lewat media sosial begitu, agar lebih diketahui oleh khalayak umum. Nah, untuk para ahli desain, mereka distribusikan kepada memang yang sudah kepada konsumen, kepada yang konsumen yang sudah memesan atau ya memesan kepada si ahli itu untuk membuatkan desain tentang sebuah rumah ataupun gaun atau tulisan atau bahkan simbol atau logo. Oke, jadi sampai di sini semoga kita lebih memahami lagi tentang apa itu desain itu sendiri sampai metodologi desain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.